Oke. Ya, jadi yang pertama ini objektif dulu ya. Yang pertama memahami dan bisa menghitung kesalahan pemotongan. Yang kedua menerangkan dan memperkirakan penjalaran kesalahan yang terjadi pada perhitungan. Di kuliah ya. Oh. Ya, lupa. Udah ya, mudah-mudahan. Oke. Ini ya, menerangkan, memperkirakan penjalaran kesalahan yang terjadi pada perhitungan. Nah, di pekan lalu juga Pak Nugraha sudah menyampaikan ya bahwa yang namanya metode numerik ya, pendekatan analisis numerik itu namanya pendekatan ya. Ada error ya. Jadi solusinya nggak eksak ya. Namanya juga approximation ya, pendekatan gitu ya. Jadi ada kesalahannya gitu ya. Nah, kita akan lihat kesalahan itu efeknya pada hasil kalkulasi numerik kita seperti apa gitu ya. Kemarin juga Pak Nugraha sudah menyampaikan ada kesalahan pembulatan ya, round off, ada kesalahan pemotongan atau chopping ya gitu. Nah, kalau kalian pernah bertanya-tanya ya, kan komputer itu sebetulnya kan hanya berisi kan dia kan elektronik ya. Jadi hanya dia bekerja berdasarkan muatan listrik ya, plus minus, atau kalau dalam bilangan biner 1, 0 gitu ya. Tapi kok dia bisa menghitung sih ada yang nama cos, sinus, segala macam itu. Gimana komputer menghitungnya gitu. Ya. Itu pakai metode numerik gitu ya. Ya. Jadi komputer itu pada dasarnya hanya bisa penjumlahan, perkalian, ya, pembagian, pengurangan gitu ya. Nggak bisa ngitung cos tuh gitu. Kalau secara langsung nggak bisa. Kalau kalian menemukan cos, sinus di MATLAB atau di Scilab, yaitu karena udah ada orang yang bikin programnya. Kita tinggal pakai. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar gimana cara bikin cosinus dan sinus itu gitu ya di komputer. Salah satu caranya adalah dengan pendekatan Dirac-Taylor ya. Dirac-Taylor itu ini ya. Jadi fungsi di X I plus 1 ya, untuk X yang setelahnya ya. Nanti kalau bingung nanti saya ini ya. Itu sama didekati ya, sama dengan hampir sama dengan gitu ya. Atau ini kalau pakai Rn harusnya sama dengan ya. Itu nilai fungsi di XI, X yang sekarang ya. Ini kan X yang mendatang ya, X yang depan gitu. Ditambah dengan X yang mendatang dikurangi X yang sekarang dibagi 1 faktorial dikali dengan turunan pertama dari fungsi fxi ini. Ya. Ini turunan pertama, turunan kedua, sampai turunan ke n. Ya. Nah, dalam Dirac-Taylor ini disebut orde pertama. Orde pertama, orde ke-0. Ini orde ke-0, ini orde pertama, orde kedua, sampai orde ke n. Gitu. Ya. Dan pada praktikalnya ya, Dirac-Taylor ini nggak hingga ya, tapi sampai hingga gitu ya, dibatasi ya. Dibatasi, jadi ada pemotongan di sini. Dibatasi misalnya n-nya 4 gitu ya, sampai orde 4 ya. Dipotong. Nah, kalau dipotong di sini berarti kan ada sisanya yang nggak kehitung. Itu disebut dengan errornya. Atau pakai R ya. R di sini artinya bisa residu, kalau dalam bahasa Indonesia ya residu. Atau kalau dalam buku-buku textbook disebutnya the remaining term ya, sisanya gitu. Nah, sisanya ini menjadi error gitu. Ya, karena kita potong dicop gitu ya, dipotong. Nah, ini kalau bingung ya, ini gimana cara pakainya? Oh, bisa ya. Ini udah nggak pakai whiteboard. Ini pun bisa seperti ini ya. Kalau kalian bingung XI plus 1 itu apa gitu ya. Ya, dan seterusnya gitu ya.
Jadi yang asalnya XI jadi XI min 1, yang asalnya XI plus 1 jadi XI ya. Maknanya sama aja ya. Pokoknya ada selisih antara yang mendatang dengan sekarang atau yang sekarang dengan sebelumnya gitu ya. Nanti akan lebih kebayang di slide berikutnya apa itu yang mendatang, apa itu yang sekarang, apa itu yang sebelumnya gitu ya. Pokoknya direct Taylor itu ini ya definisinya. Nah, jadi kalau komputer itu gimana cara ngitung cost ya, menggunakan direct Taylor ini salah satu caranya gitu. Ya. Jadi kita ingin tahu cost X ya. Jadi cost ya di sini XI-nya ditentukan ya. XI yang sekarang ya, X yang sekarang itu 0 gitu ya. Sedangkan X yang mendatang, nah ini bisa bebas gitu ya. Tergantung soalnya minta berapa gitu. Di sini dimintanya X awalnya atau XI-nya adalah 0. Ya, jadi Fx-nya kan cos X ya. Jadi cos 0, ya, XI-nya 0 gitu. Cos 0 dikurangi X ya di sini. Ini kan 0 ya gitu. XI-nya 0, XI plus 1-nya yang diminta di soal ya. Kita ganti sekarang jadi X aja gitu. Dibagi 1 faktorial dikali dengan turunan pertama dari cos X. Jadi sin XI ya, sin XI, di mana XI-nya 0. Dan begitu seterusnya gitu. Ya. Kan dalam komputer, cara menentukan nilai cos X itu gini, pakai deret ini. Ya. Karena komputer bisa menjumlahkan, mengurangi, membagi, mengkali, itu bisa. Gitu. Ya. Sampai sini paham ya? Ini deret Taylor. Ya. Nah ini ada beberapa contoh lagi deret Taylor ya. Kalau tadi contohnya adalah cos X ya. Sekarang kita akan menghitung deret Taylor untuk polinomial gini ya. Yang pangkat 4 di sini contohnya ya. Nah diminta memprediksi harga Fx pada XI plus 1-nya adalah 1 dan XI-nya adalah 0 ya. Di mana ini ya XI plus 1 min XI itu didefinisikan sebagai H ya. H itu adalah XI plus 1 min XI, di mana XI plus 1-nya adalah 1, XI-nya adalah 0, jadinya 1 gitu ya. Nah kalau lihat dari grafik ya, ini adalah XI-nya, ini adalah XI plus 1-nya. Ya, ada. Jadi yang ingin kita cari itu ada di sini. Ya. Ini yang diminta oleh soal. Tapi kita dekati dengan XI sama dengan 0. Ya. Nah, nanti kita lihat di slide berikutnya bagaimana cara menentukan XI ini gitu ya. Pada dasarnya ini bisa diketahui dari soal ya kalau ujian ya. Tapi secara umum rule-nya adalah semakin posisi ini dekat ke yang ininya, itu semakin bagus. Kita kan mendebak-nebak ya. Kalau saya punya angka di tangan saya 7 gitu ya, angka 7. Saya suruh kalian nebak. Semakin dekat, misalnya kalian nebak 6, 8, itu kan dekat ya, bagus ya. Tapi kalau kalian tebakannya jelek, misalnya 1 atau 20, itu makin jelek nanti hasil pendekatannya gitu. Atau nanti dalam numerik itu dia butuh iterasi ya, komputer kan iterasi ya. Semakin jauh dari harga yang dicari atau harga aktualnya, ya, nilai aktualnya, itu semakin butuh banyak iterasi. Sampai ke nilai yang dicari. Ya. Tadi 7 ya. 7 nilai tebakan awal yang diberikan oleh kalian misalnya 20. Dari 20 nanti makin kecil, 20, 15, 10, 8, atau mungkin ke 5 dulu, dari 5 baru ke 6, dari 6 baru ke 7. Iterasinya panjang. Ya. Tapi kalau sejak awal tebakannya itu sudah dekat dengan angka 7, misalnya 6, mungkin dalam 1 atau 2 iterasi itu bisa langsung dapat 7. Gitu ya. Nah itu numerik itu. Ya. Proses iterasi sampai menebak-nebak sampai akhirnya ketemu yang benernya. Atau
sampai ketemu yang mendekati benar. Ya, karena ya itu tadi ya, metode numerik itu adalah metode aproksimasi ya. Nah, sekarang ya, kalau kita pakai yang order 0, yang pakai ini aja ya, kita potong si daerah Taylor ini cuma sampai order 0 ya, maka fxi plus 1 itu akan sama dengan fxi ya. Fxi plus 1 di sini itu akan sama dengan ini gitu kan ya, karena satu garis horizontal gitu. Ya. Padahal nilai aktual yang kita cari sebetulnya ada di sini. Kan jauh banget ya. Yang kita cari di sini, tebakan order 0-nya adalah di sini gitu. Ya seperti tadi, harga aktualnya 7, kalian nebaknya 20, jauh. Gitu ya. Nah, nah kalau pakai first order atau pakai order pertama sampai sini ya. Sampai order pertama dia akan turun. Akan turun mendekati nilai aslinya. Order 2 makin turun lagi. Ya. Ini kalau kita lanjutkan sampai order 3, order 4, dia akan nyampe ke sini. Ya, jadi deret Taylor itu semakin panjang ordernya, itu semakin akurat. Ya, tapi ongkos komputasinya makin mahal. Ya, karena makin banyak yang dihitung. Gitu. Makanya minggu lalu Pak Nugraha bilang, riset saya tuh sekali running, itu ditunggu aja sebulan tuh baru selesai gitu. Karena ini ya ongkos untuk iterasinya sampai dia menemukan yang kalau istilahnya kalau di komputasi material tuh sampai menemukan yang optimum gitu ya, itu butuh berminggu-minggu gitu. Ya, dia iterasi, nebak di sini, nebak di sana, sampai akhirnya ketemu di sini. Gitu ya. Nah, itu ya. Nah, kalau kalian perhatikan deret Taylor ini, ya, ini mengandung turunan pertama ya pada order 1 ini ya. Nah, order pertama ini ya turunan pertama ini ya itu kan tidak lain dan tidak bukan adalah slope ya. Kalau slope-nya negatif ya dia akan turunnya ke bawah sini ya, akan seperti ini gitu. Lama-lama dia ya slope negatif jadi begini bentuknya gitu ya. Karena kenapa slope negatif? Karena kalau kalian hitung sampai order 1 ya. Ini kan cuma turunan pertama ya. Turunan pertama itu berarti minus 0,5, 0,25, minus 1x ya, minus 0,45x kuadrat ya, minus 0,4x pangkat 3 gitu kan ya, turunan pertama gitu. Ya semuanya minus ya, semuanya minus jadi slope-nya negatif gitu. Semuanya minus masuk sini gitu ya, jadi negatif. Slope-nya negatif, jadi bentuknya seperti itu gitu ya. Gitu. Ya. Bukan ke atas gitu. Ya. Ya, ini saya ulangi lagi, ini adalah order 0, ini order 1, ini adalah order 2 sampai sini ya, dari sana sampai situ, ini order 2. Kalau sampai N ya order N. Ini Rn adalah residunya atau ada sisanya ya. Ya. Iya, ininya apa nih? Tipis ya. Sekarang mungkin kelihatan ya. Yang di rumah kelihatan nggak? Mudah-mudahan kelihatan lah ya. Cuma ini tuh saya bisa pakai ini ya. Oh bisa ya. Oke, ini aja deh. Ya. Cuma ini tuh nggak intuitif ya. Nah, karena digital ya, jadi ada lagging. Oke ya. Ini order 0, order 1, order 2 ya, sampai order N. Ya. Nah itu tadi ya, order 0 ini ya.
Nah, ini pakai bukan sama dengan ya, tapi hampir sama dengan gitu, karena ada residu yang dibuang ya. Ini order 1, ini order 2 ya. Kalian perhatikan di sini jadi H ya ini ya. Jadi H ini adalah yang ini. Nah, ini H ya. H itu adalah selisih ya antara XI plus 1 sama XI ya. Setiap peningkatan order akan meningkatkan ketelitiannya, lebih presisi. Pada umumnya untuk H yang cukup kecil, pada order yang cukup kecil sudah dapat diperoleh hasil yang mendekati nilai sebenarnya. Ya, jadi ya triknya atau caranya adalah dengan cara mengecilkan nilai H. Ya, kalau H-nya cukup kecil, order 2 atau order 3 juga udah cukup gitu. Ya, tapi kalau H-nya besar, ya kalau mau presisi ya ordernya harus tinggi gitu. Ya. Ini gimana sih cara ngilangin yang hitam-hitam ini? Jadi nggak kelihatan ya. Diapain? Diklik yang ininya. Oh gitu, akan ada chat ya. Ya. Oh bukan. Oh, kamera jangan ngadep saya gitu ya? Ke sini. Belum? Coba geser-geser. Udah? Udah? Nah ya. Ini dilema juga pakai begini gitu ya. Oke. Ini kita sengaja beli kamera yang bisa toleh-toleh sendiri gitu ya, tapi ternyata nggak ini juga ya. Oke. Oke ya. Nah ini kembali lagi mengulangi yang tadi ya. Ini masih fungsi yang sama ya, yang polinom order 4 ya. Kalau ordernya order 0, hasilnya 1,2 ya. Di sini 1,2 ya. 1,2. Kalau order 1 hasilnya ini ya, 1,2 dikurangi 0,25H ya. Di sini hanya 1 ya. Jadi 1,2 kurangi 0,25 ya, sekitar 0,95 gitu ya di sini. Dan akan makin terus ke bawah gitu ya. Oke. Sekarang ini nggak bisa. Kalau sekarang pakai ini kelihatan nggak di sana di Zoom? Enggak. Susahnya. Oh bisa deh. Kejauhan. Nah ini ya. Kalau order 4 ya, dia akan seperti ini ya. Order 4. Nah, ketika dia masuk order 5 ya, ini penambahannya nggak ada lagi. Ya, kenapa? Karena ya sisa kan order 5 itu kan udah turunan kelima ya. Kalau kita lihat lagi sini, order 5 tuh ini kan order 2 kan turunannya turunan kedua ya. Order ke N turunannya turunan ke N ya. Nah, order kelima itu turunan kelima. Ya. Sedangkan ini kan cuma sampai pangkat 4 ya. Jadi ketika diturunkan 5 kali ya, nggak ada lagi 0 gitu ya. Makanya dia berhenti cuma sampai order 4. Makanya di sini untuk order 4 udah sama dengan, karena residunya udah nggak ada lagi. Kalau tadi kan masih hampir sama dengan ini ya.
Nah, kalau ini sekarang udah sama dengan, ya. Karena residunya udah nggak ada, udah 0. Jadi ini eksak. Ya. Solusinya eksak, bukan pendekatan lagi. Nah, kenapa bisa eksak ya? Ini karena kebetulan aja soalnya mudah gitu ya. Untuk kasus-kasus yang seperti ini kan mudah ya. Bahkan analitik kan bisa gitu ya. Jika analitik bisa, kalau pakai numerik ya hasilnya eksak juga gitu. Ya. Nah, sekarang contoh lagi dari Taylor ya, di mana sekarang fungsinya bukan cos, bukan yang akar pangkat 4 polinom akar 4 pangkat 4 tadi ya, tapi sekarang eksponen pangkat x ini ya. Ini uniknya adalah karena turunan dari eksponen x ini ya dirinya sendiri gitu kan ya. Jadi mau sampai ke apapun dia nggak akan 0 kayak tadi gitu. Kalau ini kan ujungnya kan 0 gitu ya. Karena nggak ada lagi yang bisa diturunkan gitu. Tapi kalau ini kan dia mau diturunin 2 kali, 3 kali, 4 kali pun ya tetap ini gitu. Ya. Nah, ini kalau kalian masukin ya dengan menggunakan H-nya itu sama dengan 1 ya. Kalau H-nya adalah 1 gitu. Ya. Kalian akan dapatkan cara menghitung eksponen pangkat X ini ya. Formulanya seperti ini gitu. Ini H-nya bukan 1 ya, sebentar. H-nya berapa nih tadi? Oh, H-nya sama dengan X, maaf ya. Ini di soal H-nya sama dengan X ya. Jadi X1, XI plus 1-nya adalah X, XI-nya adalah 0. Ya. Jadi ya X kurang 0 jadi X gitu ya. Jadi H-nya sama dengan X ya. Ini H, ini X, ini H kuadrat, ini juga X kuadrat ya. Ini semua tadinya ada perkalian dengan E pangkat XI ya. E pangkat XI di sini X-nya adalah 0. E pangkat adalah 1 ya. Jadi seperti ini. Ya. Nah, ini disebut juga Dirac-Maclaurin ya. Ini turunan dari Dirac-Taylor untuk kasus di mana fx sama dengan E pangkat X ya. Disebut dengan Dirac-Maclaurin. Ada pertanyaan? Oke ya. Itu tadi dari Maclaurin, sekarang kita balik lagi ke cos X ya. Kalau cos X, misalnya kita punya X sama dengan XI plus 1 dan X-nya 0 ya, maka H-nya sama dengan X ya. Kita tahu turunan pertama dari cos adalah min sin X ya. Turunan keduanya adalah min cos X dan seterusnya gitu ya, sampai turun keempat ini ya. Nah, ini kalau kita masukkan ke dalam Dirac-Taylor ya, di mana H sama dengan X ya. Ini turunan pertama adalah min sin X ya. Sedangkan turunan ketiga ya, itu adalah sin X ya. Jadinya semua yang ganjil itu saling mengcancel ya. Ini fxi-nya adalah cos X ya, yaitu cos 0 adalah 1. Kemudian ini langsung ke yang order 2 ya, karena order satunya di sini H per 1 faktorial min sin X. Ya. Oh enggak ya, di sini sin X, karena sin X itu kalau kita masukkan X-nya 0 ya, ini sin 0 ya, jadinya ya. Jadi semua term-term ya yang ada sin-nya ya, karena X-nya 0 ya, dan sin 0 itu adalah 0, maka yang tersisa tinggal term-term yang genap gitu ya. Nah, ini kalau kita masukkan X-nya itu adalah 0,5 ya. Cos 0,5 kita gunakan
ini ya, formula ini kita akan dapatkan 0,877 ya. Kalau pakai kalkulator berapa ya? Ada punya kalkulator nggak? Cos 0,5 berapa? Ini saya pernah mencatat errornya kecil sih ya. Hanya menggunakan 0, 1, 2, 3, atau di sini sampai order 6 ya sebetulnya ya. Sampai order 6, tapi yang ganjil-ganjilnya hilang ya. Sampai order ke-6. Ada yang bingung kan dengan variabel-variabel ini, XI plus 1 gitu-gitu. Ini notasi-notasi seperti ini kita akan pakai terus ya sampai akhir semester ya. I plus 1, I. Apalagi nanti kalau kalian membuat programnya dalam Python ya, itu kan mungkin udah kebayang ya, bahwa I itu kan akan naik terus ya kalau dalam for ya. Misalnya I, terus I-nya naik 1 gitu kan ya. I yang sekarang, terus I yang berikutnya, I berikutnya lagi gitu ya. Nah, sekarang tadi kalau tadi kita bicara tentang bagian yang ordernya yang bagian awal dari detailer ya. Sekarang kita ngomongin yang residunya, yang sisa yang kita potong tadi gitu ya. Yang ini, yang RN ini. Ya. Nah, RN ini adalah sebenarnya suku dari detailer juga ya, yang kita buang kan ya. Ini ya. Jadi HN plus 1 tadi kan kita berhenti sampai order ke N. Ya. Order N plus 1 dan seterusnya itu kita potong, kita buang. Ya. Makanya RN adalah suku untuk order ke N plus 1 ya, di mana ini adalah turunan fungsi dari turunan ke N plus 1 ya untuk epsilon gitu. Ya, bukan lagi XI gitu. Karena kan sebenarnya kan RN ini kan untuk N plus 1, N plus 2, dan N plus 3, dan N plus 4, dan seterusnya gitu kan ya. Nah, di sini digantikan dengan epsilon ini gitu. Ya. Nah, cuma masalahnya kita nggak bisa menghitung itu ya. Nah, cuma ya yang bisa kita bisa kita gunakan ya, residu ini bisa kita gunakan untuk memprediksi ya seberapa kecil atau seberapa besarnya residu itu gitu. Ya. Jadi yang kita lihat ya, yang ini bagian yang ini kita nggak bisa hitung. Ya. Nah, makanya suku yang ini dan yang bawahnya ini kita ganti dengan O. Nah, tersisa tinggal yang ininya aja. Nah, H pangkat N plus 1 ini yang akan menjadi prediktor ya, seberapa kecil nilai errornya. Itu ya. Nanti kita lihat. Ya. Jangan lupa H adalah ini ya. Selisih antara X plus 1 dengan X yang sekarang gitu ya. Ini tadi yang saya jelaskan ya. Ini adalah RN-nya, harga epsilon kita nggak tahu. Ya. Tapi yang jelas dia ada di antara XI plus 1 dan XI. Kemudian kita kalau ingin menghitung ini ya, kita butuh menentukan harga Fn plus 1x, dan untuk menentukan ini kita butuh Fx. Jadi kayak telur dan ayam gitu ya. Kita mau mencari harga Rn, tapi kita butuh yang kita cari-cari gitu. Ya jadinya kan mana duluan ya gitu kan ya. Jadi pada intinya itu kita nggak bisa kita hitung gitu. Karena kita butuh solusinya kita cari gitu, si Fx itu. Ya. Jadi di sini kalau kita tahu Fx, ya ngapain kita pakai operasi Dirichlet Tyler gitu. Kita menggunakan Dirichlet Tyler itu kan kita ingin cari Fx, tapi kita malah butuh Fx gitu untuk mencari Rn gitu. Ya. Nah, jadi pada intinya yang paling penting dalam Rn ini adalah ininya, ya.
si O kali H pangkat N plus 1 ini. Ya, ini yang akan kita lihat pangkatnya berapa untuk memprediksi seberapa besar atau kecilnya si errornya itu, si residunya itu. Ini apa ya? Saya lupa. Oh, oke. Ini ada contoh lagi ya, kalau fx sama dengan x pangkat 4 ya. Fx-nya adalah x pangkat 4 ya. Kita akan ya menentukan ya nilai fx dengan menggunakan deret Taylor. Sebenarnya dulu kita kan bisa pakai analitik ya, gitu. Cuma kita sekarang pakai deret Taylor, gitu ya. Ordernya orde pertama, ya. Orde pertama, ini residunya pun residu 1 ya. Karena residu itu kan kalau kita lihat tadi ya, baik lagi ke belakang ya. Ini kalau kita potong sampai orde ke n ya, ini r-nya tuh rn juga ya. Jadi n-nya itu sama, angka yang sama dengan pemotongan terakhir gitu ya. Ini fxi ditambah turunan pertama dari fx, yaitu 4x pangkat 3 kali h ya. Ini kali h. Nah, terus ini kalau kita xi plus 1-nya itu adalah 1 tambah h ya. Maka gini. Sini ya. Kalau 1 tambah H itu sama dengan XI plus 1. Ya, sedangkan H itu adalah ya, maka X-nya adalah ini kalau digeser ke sini jadi min 1 ya. Jadi X-nya adalah 1 gitu kan ya. Maksudnya itu gitu ya. Sekarang kalau kita pakai XI plus 1-nya itu adalah ini ya, 1 tambah H ya. Dengan X-nya adalah 1 ya. 1 pangkat 4 1 ya. Kemudian ini 4 kali 1 pangkat 3 H, jadi 4H. Tambah R1 ya. Gitu. Maka R1-nya adalah kalau kita hitung lagi terus ya sampai sampai orde 2, 3, 4 dan seterusnya, kita dapatkan ini. Ya. R1 itu adalah ini. Gitu. Ini adalah orde ketiga, orde ketiga, ini udah keempat. Kebayang ya? Ini ya, kalau ini tadi ya. Kalau kita tadi potong ya sampai orde pertama, yang orde kedua, orde ketiga, orde keempat dan seterusnya itu akan menjadi residunya. Ya, residunya adalah ini. Gitu. Nah, residu yang pangkatnya paling kecil itu akan menjadi penentu paling besar. Penentu paling besar dalam kontributor terbesar dalam nilai residunya itu. Makanya dia memiliki residunya itu adalah O kali H pangkat 2. Gitu. Nah, semakin kecil angka pangkatnya ini, itu semakin dia nggak sisi. Jadi kalau angkanya makin besar, H pangkat 4, H pangkat 5 gitu ya, itu makin residu itu makin kecil. Kebayang ya? Kenapa? Karena yang dipotong makin sedikit. Ini kenapa OH pangkat 2? Karena kita cuma pakai orde sampai orde 1.
jelas order 1 itu enggak presisi dibandingkan order tinggi. Kalau OH-nya OH pangkat 4, berarti kita potong sampai order 3. Ya, order 3 itu jelas lebih presisi dibandingkan order 1. Gitu ya. Nah, ini kalau lihat tabel ini agak pusing sih, cuma intinya itu ya. Semakin ini kita menggunakan H yang sama ya. Itu H pangkat 2 ya. Nah, sekarang yang kita variasikan adalah nilai H-nya. Semakin H-nya itu kecil, artinya antara X tebakan dengan tag X yang dicari itu kecil, itu residunya makin kecil. Gitu. Makanya H ini ya akan bagus kalau di bawah 1. Karena 0,5 di pangkat 2 kan jadi 1/4. 0,25 di pangkat 2 kan jadi 1/16 ya. Beda halnya kalau H-nya di atas 1. 2 pangkat 2 jadinya 4 gitu, jadi besar. Ya. Makanya H itu harus sekecil mungkin gitu. Ya. Iya, Hilmi. Saya bisa dengar dari mana nih suaranya? Bisa kedengeran nggak Pak suaranya? Oh iya, canggih juga ya. Ya Hilmi. Oke, Pak berarti di sini H ini sebagai variabel bebas ya Pak? Bebas kita tentuin gitu berapa nilainya? Yang mana? Si H ini Pak. Iya, iya. H itu bisa kita kontrol ya, kecuali kalau dalam ujian H-nya itu dikasih, ya kita nggak bisa kontrol ya. Hanya kan udah ditentukan gitu. Ya. Jadi H itu ya sesuatu yang bisa kita kontrol. Gitu. Oke Pak, terus kalau misalkan untuk penentuan CO-nya sendiri itu gimana ya Pak? Jadi kita ngikutin dari apa namanya? Dari rumus deretnya aja untuk menentukan CO, atau kita langsung hitung H pangkat yang paling kecilnya aja gitu Pak, buat nentuin si apa namanya error itu. Iya, yang paling kecilnya ini. Dari yang paling kecil ini kita menentukan bahwa residunya adalah H pangkat 2 gitu. Ya. Oke, baik Pak, jelas. Terima kasih Pak. Ya. Oke ya, saya lanjut. Nah, ini hanya sebagai tambahan ya, karena jargon-jargon atau istilah-istilah ini akan kita pakai terus sampai akhir semester ya. Ada yang namanya first forward difference, ada yang namanya first backward difference, ada yang namanya centered difference ya. Jadi tadi kita ngomongin tentang harga FX yang akan datang dikurangi dengan FX yang sekarang. Itu jadinya delta FI, disebut dengan forward difference ya. Tapi sebetulnya makna yang sama juga kita bisa dapatkan kalau FX yang sekarang dikurangi dengan FX yang lalu ya, namanya backward difference gitu ya. Nah, mungkin tadi ada forward, ada backward, gimana kalau tengah-tengahnya ya, itu namanya center difference ya. Jadi dari yang FXI plus 1 yang masa depan dikurangi yang bukan yang sekarang tapi yang kemarinnya gitu ya. Kita ambil tengah-tengahnya gitu. Ya, tapi di sini sukunya bukan lagi dibagi H tapi dibagi 2H. Ya. Dibagi 2H dan nanti kita akan bahas ini lebih jauh di bab berikutnya ya. Dan yang center difference ini ketelitiannya lebih atau kepresisiannya lebih bagus dibandingkan yang forward dan backward karena dia H pangkat 2. Ya. Walaupun ini definisinya semua sama ya. Ini kan kalau dikurang-kurangi kan hasilnya juga sama-sama juga gitu. Sebenarnya secara definisi sama gitu. Yang tadi yang backward, yang forward, yang backward, yang masa depan dan masa lampau dibagi 2 gitu kan sebenarnya kan secara definitif kan sama. Tapi secara kepresisian itu beda. Gitu. Oke ya, ini hanya tambahan jargon yang akan kita pakai selama 1 semester ke depan ya. Oke, ini summary aja ya tentang
dari Taylor ya. Ada kata-kata ekspansi itu nggak usah bingung ya. Jadi ekspansi itu ya hanya di-expand aja jadi order 2, 3, 4 itu namanya ekspansi ya. Gitu. Penambahan order bisa dilakukan untuk perbaikan pendekatan ya. Untuk tujuan praktis ya pakai order kecil aja gitu ya. Untuk bisa menghasilkan perkiraan yang cukup dekat gitu ya. Karena makin tinggi ordernya ya makin lama kita nunggu kalkulasinya ya kalau permasalahannya kompleks gitu ya. Nilai R atau residu ini adalah kesalahan pemotongan, ya, chopping error ya. Order kesalahan pemotongan adalah H pangkat N+1 ya. Ini yang tadi ya. Ini ROH ya. Kalau H dikecilkan setengahnya, ya maka kesalahan akan menjadi setengahnya ya. Karena setengah pangkat 1 ya setengah. Tapi kalau OH pangkat 2, kalau H itu dikecilkan jadi setengahnya, ya setengah pangkat 2 jadi seperempatnya gitu ya. Yang tadi saya jelaskan. Intinya adalah semakin pangkat H ini besar ya dan H ini kecil kurang dari 1, itu presisiannya akan makin bagus. Oke, itu dari Taylor ya. Dari Taylor udah selesai sampai situ. Tapi kita masih akan pakai ya konsep-konsep dari Taylor ini pada penjelaran kesalahan. Ya. Nah, penjelaran kesalahan ini ya sesuai namanya ya. Karena kita melakukan pendekatan, pemotongan ya. Ada pemotongan ada error pemotongan, ada error pembulatan ya. Itu nanti akan menjalar ya. Khususnya ketika kita melakukan operasi aritmatika gitu. Hasil yang salah dikalikan dengan hasil yang salah, ya hasil errornya ditambah besar gitu. Ya. Ya ini kalau ya XFL ya, FL sini adalah floating ya, floating point tuh mungkin minggu lalu Pak Nugraha sudah menyampaikan juga ya, floating point bilangan real ya, bilangan float ya, kalau dalam programming ya, float number itu bilangan real ya. Jika XFL adalah nilai pendekatan dari X ya, jadi yang mendekati nilai X sebenarnya gitu ya, dan merupakan representasi dari bilangan real di komputer yang mengandung kesalahan run-off error ya. Ya karena Pak Nugraha juga mungkin menyampaikan juga minggu lalu ya, bahwa komputer itu kan ada yang 32 bit ya, ada yang 64 bit ya, mungkin yang sekarang mungkin ada 128 bit gitu ya. Komputer itu punya limitasi gitu. Makanya ada beberapa angka yang nggak bisa dia hitung. Ya, kalau kalian dulu zaman saya kuliah tuh ospek, masih ada nggak ospeknya kalian selama pandemi ini ya? Nggak ada. Ospek ada? Tapi online gitu ya? Kalau dulu saya angkatan 2004 tuh kita masih baris berbaris setiap Sabtu Minggu gitu ya. Kalau jurusan lain baris berbaris tuh ngitung tuh 1, 2, 3, 4 gitu kan ya. Kita pakai biner coba. 1, 1, 0 gitu kan, 1, 1 gitu. Kalau yang enak tuh yang baris di depan gitu kan, karena pasti pendek kan binernya gitu. Yang udah di belakang tuh kan udah ketinggalan satu miss aja itu balik lagi dari awal gitu ya, jadi nggak selesai gitu. Jadi satu hari itu kita cuma bilangan biner aja gitu. Tapi itu rasanya angkatan saya itu angkatan terakhir ya yang pakai begitu ya, karena setelahnya nggak tahu ospek jadi nggak ada gitu. Nah, baik lagi komputer itu kan menggunakan bilangan biner itu ya, 1, 0, 1, 1 gitu ya. Nah kalau kalian cari ya di Google atau di mana gitu ya, ada beberapa nomor yang nggak bisa dibinarkan dengan limitasi 8 digit, dengan limitasi 32, bukan digit maaf, 8 bit, ya, dengan limitasi 32 bit gitu ya, karena terbatas bitnya gitu. Nah, ada beberapa nomor yang ada beberapa angka yang
kalau dibinarkan tuh dia butuh bitnya panjang gitu, nggak selesai-selesai gitu ya. Makanya komputer itu mempunyai kesalahan round off atau pembulatan gitu ya. Fungsi fx dari variabel independen x ya, xfl adalah pendekatan x ya, pengaruhnya adalah ya kalau kita apa nih, fungsi yang x yang ini x yang dicari ya dikurangi dengan fungsi dari xfl ya yang kita tebak ya, itu adalah ini gitu ya, ada selisihnya gitu ya. Ini x kita nggak tahu ya, karena ya x adalah yang kita cari ya, kalau x nggak tahu ya fx juga nggak tahu gitu. Ini yang kita tebak ya. Nah, kesulitan ini bisa diatasi jika xfl dekat dengan x ya, menggunakan ekspansi Taylor order 1 dan menghitung seperti ini gitu ya. Fx yang kita cari adalah fx selanjutnya atau fx sebelumnya gitu ya, dikurangi ini ya, selisih ini x min xfl dibagi 1 faktorial dikali dengan turunan pertamanya gitu. Ini geser kanan kiri ya, fx min fxl ke kiriin gitu ya, jadi seperti ini gitu. Maka delta fxl ini ya selisih antara solusi sebenarnya dengan solusi yang kita tebak itu segini. Ya, turunan pertama fungsi fxl dikali dengan delta x ya, di mana delta x adalah ini. Selisih antara x dan xfl. Nah, di sini ada x lagi di sini. Sebenarnya x-nya kita nggak tahu ya, gitu. Tapi biasanya kalau dalam soal ujian x juga nggak dikasih tahu, tapi delta x-nya dikasih tahu gitu ya. Contohnya seperti ini gitu ya. Ini x-nya kita nggak tahu berapa, ini tebakan kita, gitu ya. Ini deltanya diketahui biasanya gitu. Ya. Jadi fungsi fx itu yang sebenarnya adalah yang hitam solid ini. Ya, gitu. Terus kita pakai deret Taylor order pertama, kita dekati dengan yang abu-abu ini gitu. Ya. Kita ingin cari fx, nilai fx pada titik x ini gitu. Ya. Solusi sejatinya adalah ini, kita dapatnya ini, yang kita tebak. Ya, berarti errornya adalah ini gitu. Ya, atau true errornya ya, kalau kita lihatnya dari sini ya, kita kan tebaknya di sini ya. Maaf ya, ini kita tebak di sini. Ya. Kita tebak di sini, kita dapatnya ini. Ya. Sama solusi sejati, ini errornya segini. Ya. Kalau sama deret Taylor, ya errornya jadi ini gitu. Ya, ini adalah selisih ya solusi sejati dengan solusi tebakan kita gitu. Untuk x yang untuk di x yang sama ya. Jadi kalau untuk x yang sama dengan xfl ini, errornya ini. Untuk x yang sama dengan x ini errornya ini gitu ya. Gitu. Nah, hasil dari penjumlahan ini ya, turunan pertama kali delta x, turunan pertama itu kan garis ini. Turunan pertama itu garis ini. Garis ini dikali dengan delta x, berarti ini kan ya. Gitu. Yang segitiga ini.
Nah ini kalau kita lihat lagi ya, kalau kita lihat contohnya, kalau kita ketahui XFL-nya 2,5 ya, delta X-nya adalah 0,01 ya. Tentukan penjelasan kesalahan yang terjadi pada fungsi X pangkat 3. Maka di sini turunan pertamanya adalah 3X pangkat 2 ya. Ininya adalah 3X pangkat 2 ya, di mana X-nya ada 2,5 dan delta X-nya adalah 0,01. Ya. Jadi penjelasan kesalahannya adalah 0,1875. Ya. Karena fungsi F 2,5 atau 2,5 pangkat 3 adalah 15,625 ya, maka penjelasan kesalahannya adalah ini. Ini solusi eksaknya, tapi ada errornya ini. Gitu. Ini yang kita ketahui dari analitik kita, hasil hitungan kita. Gitu. Tapi komputer akan menghasilkan ini, ya, 15,625 ditambah atau dikurangi ini. Gitu. Ya. Gitu ya. Nah, ya. Kalau kita kembali lagi ke materi minggu lalu ya mengenai error itu apa ya? Error itu adalah selisih ya harga yang kita hitung atau kita tebak terhadap nilai aslinya ya, nilai sejatinya. Dibagi dengan nilai sejatinya itu adalah error. Ya. Nah, ini kalau kita susun lagi ya bahwa selisih antara nilai tebakan atau nilai pendekatan dikurangi dengan nilai sejatinya adalah error kali X ini gitu ya. Maka XFL adalah X kali epsilon T tambah 1 ini ya. Nah, dengan menggunakan ini ya kita bisa menganalisis total kesalahan ya akibat operasi aritmatika gitu. Ya. Kita punya XFL1, XFL2 itu kita jumlahkan. Kita jumlahkan ya XFL1-nya ini ya dari sini tadi ya. Dari sini ya. Dari sini tadi untuk XFL1-nya ini, XFL2-nya ini. Kalau kita jumlahkan jadinya seperti ini. Ya. X1 epsilon T1, X2 epsilon T2, tambah X1 tambah X2 ya. Tinggal jumlahin aja. Ya. Ini kalau kita utak-atik lagi ya, si epsilon T-nya kita keluarin, ya. Keluarin ke sini gitu ya, kita bagi 100, ini bagi 100% ya maksudnya. Kemudian ini tersisa tinggal XFL1 tambah XFL2 ya. Yang ini dibagi dengan sisanya tadi ya. Dibagi dengan, oh enggak, sisanya, maaf. FL1 tambah XFL2 oke. Itu ya. Dikurangi 1 gitu ya. Dari sini ya. Ini X1, X2 ini keluarin ya. X1 ini keluarin, tinggal sisa ini ya. Yang satu ini diganti dengan yang sama gitu ya. Nah, hapus gimana nih? Nah, gitu. Jadinya itu gitu ya. Ini kalau kita masukin
Ini kalau kita masukin lagi ya, XFL1 ini adalah ini gitu ya. Dan XFL2 ini adalah ini gitu, kita masukin lagi ke sini gitu ya. Kita akan dapatkan ini. Nah, ini adalah total penjalanan kesalahan ya akibat penjumlahan. Ya. Ini akan besar sekali ya kesalahannya kalau X1 itu sama dengan min X2. Ketika ini 0. Ya. Jadi errornya akan cukup besar kalau untuk penjumlahan. Ya. Kalau X1-nya sama dengan min X2. Oke ya, ini sisanya sama ya untuk perkalian. Kita akan lihat untuk perkalian ya, ini errornya segini ya, cuma epsilon T1 tambah epsilon T2 ya. Ini nggak akan begitu pengaruh ya terhadap hasil kalkulasi ya. Jadi penjalanan kesalahan akibat perkalian itu kecil ya, kecuali perkaliannya berulang kali, misalnya sampai 100 kali atau sampai 1000 kali ya, yang tadinya kecil-kecil jadi besar juga gitu. Kayak ini hanya wawasan tambahan aja ya mengenai adanya perambatan atau penjalanan kesalahan gitu ya. Ya, stabilitas algoritma pada perhitungan yang panjang, akumulasi error dari round of error ya. Kemudian algoritma stabil itu adalah efek kumulatif dari semua error tersebut sangat terbatas sehingga menghasilkan solusi yang bermanfaat. Algoritma tidak stabil, akumulasi error sangat buruk dan solusinya dipenuhi oleh kesalahan. Ya. Ini definisi ya. Gitu. Makanya kalau orang memprogram ya, orang membuat code itu khususnya code untuk menghitung ya, itu setiap orang bisa memprogram ya, gitu. Punya masing-masing skill dalam Python, C++ dan lain-lain ya. Yang membedakan antara satu programmer dengan programmer lain adalah efisiensinya. Gitu. Makanya sebenarnya yang paling penting dalam programming itu adalah bukan penguasaan tool Python atau C++-nya ya, tapi algoritmanya, cara berpikir algoritma itu kan berurut ya, dari atas ke bawah gitu ya. Nah, itu gimana caranya supaya lebih seefisien mungkin gitu. Ya, semakin efisien, round of error-nya semakin kecil. Makanya yang ditawarkan dalam berbagai software ya, yang tadi saya sampaikan di awal kuliah ya, ada software namanya ANSYS ya, misalnya buat menghitung itu ya, yang kalian bikin di SolidWorks ya, menghitung mekanika fluidanya atau kekuatan materialnya segala macam gitu ya. Itu kan pakai metode yang namanya FEM ya, Finite Element Method gitu. Nah, Finite Element Method itu metode yang sudah sangat umum ya, diketahui banyak orang dan bahkan kita pelajari di S1 ini gitu. Tapi bagaimana merubah metode itu menjadi sebuah kode atau program yang efisien gitu. Nah, jualan dari tiap-tiap software ini ya itu gitu. Menawarkan software yang paling efisien, yang kesalahannya minimum gitu. Oke, ya, ini tambahan aja sih ya. Jadi kita tahu ada truncation error atau chopping ya, ada pemotongan. Kemudian ada juga yang pemotongan itu ya, yang tadi pemotongan itu ya, yang tadi kita pelajari ya. Kalau kesalahan akibat pemotongan ya, itu kalau hanya kecil ya, errornya makin kecil. Ya. Tapi kalau error pembulatan ya, haknya ya, tapi kalau di bahasanya ini bukan H tapi B ya. Rasanya mungkin kan lalu udah disampaikan oleh Pak Nugraha ya. Jadi bilangan biner itu kan basisnya 2 ya. Sedangkan bilangan desimal 1 sampai 10 itu kan basisnya 10 gitu ya. Semakin besar basisnya, itu round of error semakin kecil. Ya. Makanya komputer itu pakai biner tuh round of error-nya besar. Karena basisnya cuma basis 2 gitu. Ya. Nah, ini ada titik temu ya antara
kesalahan pemotongan dengan kesalahan round off atau pembulatan gitu di sini. Ya. Ya kalau kita bisa menemukan yang paling optimum di sini, ya ini akan sangat baik sekali gitu ya. Untuk hasil komputasi gitu. Ya. Mungkin ada pertanyaan, ini masih jam 2. Oh ya, saya lupa ya. Saya suruh bawa laptop ya. Ada latihan ya. Di MS Team itu ada di bagian file ya. Oh, saya nggak bisa buka MS Team ya. Pokoknya di MS Team itu ada di bagian file, ada file Excel. Ada file Excel, itu kalian download. Materi kuliah yang tadi saya sampaikan juga udah di-upload di situ ya. Bisa dilihat juga ya. Ya. Oh iya, lupa. Kayaknya jangan ini deh, sebentar. Ini di antara yang hadir di sini ada yang hadir di luar Excel itu enggak? Kalau saya bilang ini nggak akan ada yang ngaku ya. Ya pokoknya jangan datang kalau nggak ada namanya di Excel ya, karena kapasitas ruangannya terbatas ya. Oke, rasanya udah download semua ya. Nah, jadi latihan di sini kita menggunakan Excel ataupun di spreadsheet yang lain ya. Karena Excel itu mirip, penggunaannya itu mirip dengan for pada bahasa pemrograman seperti Python dan C++ dan lain-lain gitu ya. Kenapa? Karena Excel itu dia punya kolom. Ya. Jadi kolom ke-1 itu iterasi pertama. Kolom kedua itu iterasi kedua gitu ya. Bayang ya.
Nah, sekarang kita menggunakan Excel untuk itu gitu. Ya. Soalnya adalah untuk menemukan solusi dari cost dari pi per 3 gitu. Pi, kalau bahasa Indonesia pi ya, pi per 3 gitu. Cost dari pi per 3, secara analitik kita tahu solusinya itu yaitu setengah ya. Nah, sekarang dengan menggunakan Deret Taylor, gimana caranya? Ya, di sini, oh ya, kalau di Deret Taylor itu kan nggak ada iterasi ya. Nanti iterasi itu nanti di bab berikutnya ya. Di Deret Taylor kan ada yang order ya. Nah, order 0 berapa hasilnya, order 1 berapa hasilnya, ya, order 2 berapa hasilnya. Ya. Nah, hasilnya itu nanti dikurangi dengan nilai sejatinya dikali 100% berapa gitu. Ya. Jadi diselisihkan dengan ini diselisihkan dengan nilai sejatinya dibagi dengan nilai sejatinya kali 100%. Nah, di sini diketahui H-nya adalah ini ya. H-nya adalah ini ya, selisih dari ini. Selisih dari pi per 4, pi per 3 dikurangi pi per 4. Ini. Hanya diketahui. Ya. Dan XI-nya, ya ini. Ya. Ketahui juga. Silakan yang mumpung masih di kelas ya, mau kerjasama, mau diskusi silakan ya. Tapi jaga jarak ya. Jaga jarak. Ini saya yakin ya untuk beberapa di antara kalian yang sulit, kalau sulit gitu ya dengan Python, penggunaan spreadsheet ini akan cukup powerful lah gitu ya. Jadi hari ini dituntaskan ya, bisa sampai paham gitu bagaimana cara menulis ini di sini. Ya. Nanti buat ujian, buat tugas-tugas, spreadsheet ini akan bermanfaat lah gitu ya. Sekalipun nanti ujian misalnya dimintanya pakai Python gitu ya, spreadsheet ini bisa dipakai untuk konfirmasi ya, apakah Python kita benar atau enggak gitu. Dilengkapi. Ya. Pakai Deret Taylor order pertama, gimana rumusnya? Deret Taylor order 1, gimana rumusnya? Ditulis di situ sama dengan apa? Ya. Ini Deret Taylor ini. Ya. Ini order 0, sampai sini order 1, sampai sini order 2, dan seterusnya. Dimasukin rumusnya ya. Jadi misalnya ini kan order pertama ya. Order pertama itu kan cuma FXI ya. FXI itu berarti cost dari pi per 3 gitu ya. Pi per 4.
Di Excel tuh ada fungsi cost ya. Bisa pakai cost di situ ya.
Gimana? Yang dicari ini? Iya. Yang order pertama 0,5 bukan, Pak? Order pertama ini ya. Ini kira-kira solusinya kayak gini ya. Ini rumusnya nggak saya tampilkan dulu. Dalam deret Taylor ya, yang dicari itu yang ini ya, gitu. Ya. Jadi ini P/3 ya. Di Excel tuh ya, untuk P, di Excel tuh untuk P bisa pakai ini nih. P dalam kurung itu ya, betul. Ini tuh P ini ya, P ini ya. Terus kalau untuk faktorial juga ada ya. Faktorial berapa gitu ya. Yang daring di rumah juga dicoba ya. Cari apa? Solusi ini nih. Ini dikurangi ini, dibagi ini, dikali 100%.
100%. Jadi F yang kalian hitung dikurangi yang sejatinya, dibagi sejatinya, kali 100%. Ya gitu, jadinya kami sepatu dapat. Oh gitu? Kan yang itu di Excel dibalik. Atau kebalik? Oh ya, kebalik. Sebenarnya sih ini mau dibalik-balik juga boleh ya. Atau nanti juga kan pakai apa tuh? Mutlak ya, gitu. Gitu. Masih mau berusaha atau mau lihat jawabannya? Hah? Oke. Berusaha dulu, Pak. Oh iya, soal mangga. Jadi kan diumpamakan kita tahunya pi per 3 gitu. Kita mendekati dengan pi per 3 gitu. Kan kalau sebenarnya kan ini pakai analitik juga bisa kan. Nah, kalau langsung pakai pi per 3 kan langsung ketahuan hasilnya kan. Nah, kita pengen pakai numerik, pakai Daire Taylor itu di pendekatan. Pi per 3. Pakai pi per 4. Karena kalau langsung pakai pi per 3, ya kita pakai analitik itu bisa kan sebenarnya. Ini benar-benar kasus yang paling mudah lah gitu. Di mana analitik pun bisa gitu. Tapi pada kasus-kasus real kan kita pakai numerik itu karena analitik nggak bisa gitu. Pakai apps. Kalau di Excel pakai apps. Apps sesuatu. Gitu. Absolut.
saya rasa yang paling susah tuh sampai order kedua ya. Udah ketiga, udah keempat tuh tinggal ke bawah gitu aja kan ya. Oke, kita bahas ya. Jadi untuk yang order ke-0, ya, untuk yang order ke-0 ini cukup mudah ya. Tinggal di cos X ya, di mana X-nya adalah pi per 4 ya. Jadi cos B15. Mana B15? Ini ya. Ini X-nya adalah pi per 4, ini adalah pi per 4 ya. Ya, karena order 0 cuma ini doang. Ya. Cos dari ini ya, pi per 4. Kemudian yang order 1 ya. Ini adalah E12 ya. E12 itu adalah yang ini ya, yang order 0 ditambahkan dengan min sin X ya. Jadi E15 min sin B15 lagi ya. Di mana X-nya adalah pi per 4 ya, dikali dengan H. Ya. Tadi kita baru mengalihkan ini ya. Ini min sin X ditambahkan ini dan dikalikan dengan ini H ya. H-nya adalah ini. Ya. H ini adalah pi per 3 dikurangi pi per 4 ya, ini. Ini kalau kalian lihat rumusnya ya, H itu ya, pi per 3 dikurangi pi per 4. Ya. Itu order 1. Ya. Order 2. Order 2 yaitu tinggal menambahkan yang suku sebelumnya ya. Suku sebelumnya di E13 ya. E13 dikurangi cos dari, sekarang kan turunan kedua tuh min cos ya. Ini turunan kedua adalah min cos. Min cos dari pi per 4. Ya. Dikali dengan H. H-nya sekarang H kuadrat. Ya. Makanya sekarang B12 kali C14 itu apa? Ini ya ordernya. Gitu. Dibagi dengan 2 faktorial ya. Faktorial 2 gitu. Ya. Nah, order ketiga, keempat dan seterusnya itu nggak perlu ngetik manual lagi. Ya. Kalau kalian tadi di order kedua itu faktorial di sini langsung masukin angka 2 ya. Atau di sini pangkatnya langsung masukin angka 2 ya. Jadi nggak bisa otomatis gitu ya. Gitu. Karena kalau langsung pakai angka 2, untuk yang baris-baris berikutnya kalian harus masukin manual 3, 4 gitu kan ya. Ini saya menggunakan C14 ya. Di mana C14 itu ini 2 gitu. Ketika kalian nanti bikin untuk yang di bawahnya, nanti ini akan berubah jadi C15 gitu. Nah, di Excel itu enaknya ada variabel yang bisa kita fix, ada yang bisa kita variabel yang di relax gitu lah istilahnya ya. Nah, kalau yang di fix itu pakai dolar ya. Mungkin banyak di antara kalian yang udah tahu juga pakai dolar ya. Mungkin beberapa di antara kalian juga mungkin ada yang pertama kali lihat dolar gitu. Bukan uang dolar, dolar ini. Oke. Dolar ini ya. Jadi dolar yang pertama, dolar B ini untuk memfix kolom B. Jadi mau digeser kemana-mana juga dia tetap akan kolom B. Dolar yang kedua, dolar 12 ya.
ini kita mau geser kemana-mana juga dia akan tetap di baris 12. Di fix gitu ya. Jadi, orde yang ke mana? Orde yang ketiga itu kan sebenarnya mirip dengan orde yang kedua rumusnya. Yang jadi pembeda kan orde 3 itu kan hanya pangkat 3, faktorialnya pangkat 3, faktorialnya 3 faktorial ya. Nah, kemudian yang berubah lagi adalah ininya ya. Sin kosin cosnya. Ya. Cuma beda dikit gitu ya. Yang ini cos tadi ya, yang orde 2 cos. Nah, ini sinus gitu ya. Jadi kalau ini tadi masih kosong ya. Ini kan di sini ada kotak kecil ini ya. Ada kotak apa nih namanya titik ya, titik hijau kecil ini ya. Itu kalau pakai mouse dideketin gitu dia akan jadi plus gitu ya, plus biasa nah gitu ya. Itu di ke bawahin gitu. Ya. Nah, kalian lihat ya. Tadi yang kita kasih dolar-dolar ini ya, dolar B, dolar 15, itu setelah digeser ke bawah itu tetap dolar B, dolar 15 karena kita fix tadi. Tapi bagian yang nggak dikasih dolar ya, C14 tadi, ini C14 nggak dikasih dolar ya, itu dia digeser ke bawah, C-nya tetap. Kenapa C-nya tetap? Karena digeser dalam satu kolom yang sama. Digeser ke bawah dalam satu kolom yang sama. Jadi C-nya mau dikasih dolar ataupun nggak dikasih dolar, ya tetap akan C, karena digeser ke bawah. Kecuali kalau digeser ke kanan, beda ganti kolom tuh. Nah, kalau geser ke bawah kan ganti baris tuh ya. Makanya yang berubah adalah dari 14 sekarang 15 gitu. Ya. Karena nggak dikasih dolar. Ya. Nah, sekarang dari sini yang kita harus rubah adalah turunannya. Turunannya tadi yang kan masih cos ini salah ya. Harusnya turunannya sekarang sin gitu. Plus sin. Tinggal ganti aja gitu. Gitu. Ya. Dan begitu seterusnya untuk orde 4, orde 5, 6, 7 sekian ya. Tapi di sini sampai order 3 aja ini udah bagus ya. 0,499 sekian ya. Dekat banget dengan hasil sejatinya gitu. Ya, kesalahannya atau errornya cuma 0,02%. Salah. Ya. Ya. Oke ya. Nah, harapannya kita dalam kuliah ini kita menggunakan spreadsheet ya supaya tergambar ya gitu ya. Yang tadi kita belajar tentang dari Taylor dan sebagainya itu aplikasinya seperti apa gitu ya. Mudah-mudahan jadi lebih terbayang gitu ya. Nah, cuma nanti dalam praktikum kita tetap akan menggunakan Python ya. Karena nanti dalam soal ujian pun soal ujian itu biasanya akan diminta ya secara spesifik ya. Diselesaikan menggunakan metode apa? Diselesaikan dengan menggunakan spreadsheet atau Python gitu. Ya. Jadi ketika diminta pakai Python ya harus bisa pakai Python gitu. Ya. Dan juga mulai dibiasakan ya penggunaan dolar-dolar gitu ya, yang kayak P, FAC, ABS gitu ya, harus hafal ya. Gitu.
Oke ya, mungkin ini waktunya nggak banyak ya. Sebetulnya satu SKS itu 50 menit, jadi sampai 40 ya. Oke. Nanti jam 4 ya kita lanjut lagi dengan Pak Fajar ya untuk merefresh lagi tentang Python dan NumPy ya. Gitu. Sebelum nanti sepertinya mungkin minggu keempat baru kita praktikum di sepertinya hari Senin ya. Sepertinya hari Senin. Cuma ini masih ada masalah dengan asistennya karena asistennya Senin itu ada praktikum juga gitu ya. Praktikum yang lain gitu. Nanti kita masih cari alternatif waktu gitu. Tapi masih minggu keempat ya, sekarang kan minggu kedua ya. Nah ini nanti kita akan lanjut lagi ya, mungkin pekan depan lah ini ya. Tapi akan saya kasih gambaran dulu ya. Di minggu depan ya, ini masih sama ya. Kita akan masih belajar metode-metode ya. Kalau tadi kita cuma belajar tentang Direct Taylor ya. Nah, untuk pekan depan dan seterusnya, ini metodenya akan banyak banget gitu ya. Jadi mungkin speednya akan lebih cepat gitu ya dibanding yang tadi gitu ya. Karena materinya lebih banyak dibanding yang tadi. Tadi hanya dari Taylor aja gitu. Ya, ini kalau dilihat banyak metodenya gitu ya. Dari grafis, tengah selang, regalvasi dan sampai ke Bairstow ini gitu ya. Ya, nanti mungkin ya disiapkan aja gitu mentalnya bahwa nanti materinya akan lebih banyak ya dan speednya akan lebih cepat gitu ya. Makanya penting untuk setiap kali pertemuan itu langsung mengerti di tempat gitu ya. Kalau ada yang nggak ngerti jangan dibawa ke rumah nggak ngertinya gitu ya. Langsung dijelasin di hari itu juga gitu ya. Karena semakin banyak yang nggak ngerti dikumpulin di rumah, nanti begitu UTS banyak ya diakumulasi yang kalian nggak paham gitu ya. Oke, kita nanti lanjut lagi jam 4 dengan Pak Fajar. Nah, cuma Pak Fajarnya nggak bisa hadir luring, jadi kalian mau dari rumah juga silahkan, atau mau di sini, tapi lihat Pak Fajar di layar gitu juga boleh. Ya, link Zoom-nya masih sama. Lihat apa? Tinggal dikasih absolut kalau mau. Belum. Iya. LTF pagi, Pak.